Hari itu 1 Januari 2024. Tidur yang nyenyak di kasur yang empuk terganggu. Cepat keluar, gunung meletus. Semua orang sudah lari. Cepatlah. Aku melonjak dari tidur. Sejenak mengumpul nyawa yang masih terbuai mimpi di jam 3.45 dini hari. Aku lari keluar kamar menjinjing ransel yang tak jelas isinya. Panik, benar-benar panik membuat pikiran buntu. Kupandang wajah-wajah lesu, ngantuk dan takut dari saudari-saudariku yang sudah berkumpul di pendopo biara. Kami duduk menunggu dalam ketidakpastian. Mau lari kemana? Mau lari dengan apa? Mana kendaraan? Sopir-sopir tentu juga sedang mendampingi istri anak mereka untuk lari ke tempat yang aman. Kami terus menunggu di teras biara itu. Walau tak jelas, kami menunggu, duduk bersama. Kami diteguhkan oleh kehadiran satu sama lain. Aku, dia, mereka tidak sendiri. Rasa cemas dan takut kami menyatu. Rasa tak berdaya dan lelah kami menyatu. Kami jadi teguh. Kami saling menghibur dan menguatkan dalam bisu dini hari. Selamat tahun baru. Kusalami ibu-ibu, anak-anak, orang-orang yang mengungsi di teras. Aneka reaksi menyambut salamku. Ada yang antusias dengan senyum bahagia. Ya, suster, selamat tahun baru juga. Yang lain hanya berderai air mata, ingin memelukku dan menangis. Suara itu masih teriang, wajah mereka masih membayang. Beginikah nasib jadi pengungsi? Ada dalam ketaknyamanan, ada dalam ketakpastian. Aku tersenyum menatap Gunung Lewotobi. Mengapa amarahmu harus meledak di hari pertama tahun 2024. Apa ini caramu menyalami kami? Memberi ucapan selamat tahun baru kepada kami? Atau caramu untuk memperbaharui hidup kami? Entahlah, yang jelas kau membuatku dan mereka yang lain menjadi pengungsi hari ini. Pengungsi yang duduk menanti sesuatu yang tak jelas. Pengungsi yang lari meninggalkan zona nyamannya. Yang melewati menit dan jam tanpa tahu mau buat apa. Yang harus numpang di rumah orang yang sebelumnya tidak dikenal. Mereka memberikan teras untuk duduk. Ya, duduk dalam kebersamaan. Lebih banyak berbagi rasa dalam diam.
Ada keluarga yang datang membawa pisang rebus dan sambal. Kami makan beramai-ramai, penuh semangat. Sebab pagi tadi bisa makan seadanya, makanan sisa semalam. Petugas datang menghitung jumlah kami. Ada 41 orang, postulan, para suster, karyawati. Keletihan semakin nampak di wajah-wajah yang ada. Mata tak kuat untuk terus menatap. Tidur, ya itulah yang sangat kami butuhkan. Raga, jiwa, ingin istirahat. Siang semakin panas. Kami tak dapat makanan siang. Rupanya belum tersedia jatah makan siang untuk kami yang mengungsi di Boru. Dan kami kembali ke biara dengan hati was-was. Mata terus menatap ke gunung dan memujuknya untuk bersabar, jangan meledak lagi. Kami mau makan. Siang itu kami puas hanya makan mie sedap rebus dengan sedikit nasi yang kebetulan masih ada. Lalu tergesa-gesa kembali ke lokasi pengungsian. Kami mengungsi di gedung bekas CU Remaja Boru. Cukup bersih dan layak dihuni tempat itu. Ada toilet dan air. Sedang sesama yang lain beramai-ramai dalam tenda-tenda yang panas. Tentu banyak dari mereka yang belum makan pagi dan juga siang. Ketika alam mulai gelap di senja hari, hati terasa sedih dan haru. Akankah kami berbaring di depan gedung tua ini? Apa yang akan terjadi malam ini? Amankah di sini? Kami mendapat jatah makan malam. Nasi bungkus dengan mie goreng dan setengah telur rebus. Ya, syukurlah. Syukur ada makan malam. Kami nikmati dalam diam setelah berdoa bersama. Ini cukup meneguhkan. Kebersamaan dalam situasi seperti ini benar-benar sangat meneguhkan. Kami bersyukur atas perlindungan Tuhan hari ini dan mohon berkat untuk makanan dan berkat bagi kami para pengungsi korban erupsi Gunung Lebotobi. Setelah dipertimbangkan, kami kembali ke biara dengan hati cemas-cemas malam ini. Mereka izinkan kami pulang, tapi harus tidur bersama di pendopo biara. Dan kendaraan siap di tempat untuk lari jika terjadi sesuatu. Dan itulah yang terjadi. Di pendopo dingin, berdebu itu, kami bentang karpet dan tidur. Aku memilih untuk berjaga, sambil hibur diri dengan game di internet. Ku pertajam pendengaran dan sikap waspada. Sejenak ku tatap tubuh letih saudari-saudari yang berbaring. Ada yang nampak nyenyak dan sempat ngorok. Ada yang sesekali bolak-balik dalam gelisah. Ku berdoa agar mereka bisa beristirahat dengan damai dan tenang, dan besok bisa bangun menyongsong hari dengan semangat.
Suasana benar-benar sepi. Sepi yang mencekam. Di luar, debu belerang dari gunung semakin deras turun. Bagaimana dengan pengungsi yang lainnya? Amankah mereka malam ini? Sudahkah mereka makan? Ini baru pengalaman sehari menjadi pengungsi. Dan bagaimana pengalaman para pengungsi lainnya yang telah seminggu ada di tempat pengungsian? Tentu ada banyak kisah di balik pengalaman menjadi pengungsi. Yang jelas, pengungsi terlempar keluar dari sebuah zona nyaman. Belajar untuk hidup dalam ketidakpastian dan berharap pada yang lain. Tentu dalam situasi seperti ini banyak yang bisa kami pelajari sebagai pengungsi. Kami mengalami cinta dan kebaikan dari banyak orang, bentuk perhatian dalam banyak hal. Sekecil apapun perhatian itu sangat berarti bagi kami. Dan semoga para pengungsi selalu mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan Yesus, Engkau pernah jadi pengungsi. Engkau pasti tahu perasaan hati kami. Engkau paling tahu apa yang sangat kami butuh. Tolong jagalah kami semua. Biarkan kami merasakan kenyamanan hanya di dalam lingkaran kasih-Mu. Dan buat kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini di tempat pengungsian kami masing-masing. Amin.